Beberapa hari terakhir, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendapatkan sorotan yang sangat luar biasa dari para pundit. Ini tak lepas dari kegagalan timnas Indonesia di Piala ASEAN. Sebagaimana kita tahu bahwa timnas Garuda harus tersingkir di babak grup Piala ASEAN. Kegagalan ini ramai dibicarakan oleh para pengamat sepak bola. Nama-nama seperti Akmal, Bung Toel, dan Coach Justin mengkritik kinerja STY, bahkan sampai melebar keluar ranah sepak bola. Namun juga tak sedikit yang masih percaya dengan progres STY. Bagaimana ceritanya? Bagi para pendukung timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Kegagalan STY meloloskan timnas Indonesia ke semifinal Piala ASEAN membuat sebagian pengamat sepak bola mengkritik kinerja STY. Salah satunya adalah Coach Justin. Pria yang akrab dipanggil Coach tersebut melayangkan kritik tajam ke STY. Ia awalnya sangat percaya dengan progres Sinteyong, namun di akhir-akhir ini mulai meragukan STY. Keraguan Coach Justin muncul seiring keputusan rotasi pemain yang menurutnya tidak tepat dilakukan oleh Sinteyong hingga berujung kekalahan. Hal ini ia sampaikan di sebuah kanal YouTube. Sebagian netizen tentu sangat heran dengan sikap Coach Justin, karena awalnya Coach Justin selalu membela STY, dan puncak kekesalan netizen atas pernyataan Coach Justin setelah ia menyarankan PSSI untuk mengganti STY dengan pelatih Borneo FC, yaitu Pieter Woestira. Alasan Coach Justin karena pelatih ini berasal dari Belanda, dan ia juga menuturkan bahwa pelatih Belanda akan sangat cocok dan memunculkan chemistry dengan sebagian pemain keturunan. Alasan lainnya adalah karena bagus dan murah. Tentu pernyataan ini membuat netizen geram, karena sebelumnya Coach Justin bilang bahwa ia tidak mengikuti Liga 1. Bahkan Coach Justin sempat diancam akan didoxing oleh netizen. Hal ini mengakibatkan Coach Justin membuat video kalau ia tidak akan membahas STY lagi. Nama selanjutnya adalah Bung Toel. Semua orang tentu tahu jika Bung Toel adalah pengkritik STY nomor 1. Apapun yang STY lakukan selalu mendapatkan kritik pedas dari Bung Toel. Baru-baru ini dalam acara diskusi di sebuah stasiun televisi, Bung Toel sangat tidak suka dengan capaian STY di Piala ASEAN. Menurutnya STY gagal total. Ia juga meminta STY untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Indonesia dan mengatakan STY seharusnya malu dengan ini. Menurutnya apa yang dilakukan STY dengan menurunkan skuad U22 untuk Piala ASEAN adalah bukti ketidakbecusan STY. Bung Toel mengatakan jangan menurunkan anak pramuka untuk Piala ASEAN. Menurutnya STY sangat gagal setelah 5 tahun tidak bisa membawa satu trofi Piala ASEAN dan sempat membandingkannya dengan Mendiang Alfred Riedel. Namun yang paling membuat netizen kesal adalah ucapan dari Akmal Marhali yang mengatakan bahwa seluruh pencapaian STY adalah hoki semata. Menurutnya lolos ke 16 besar Piala Asia dan semifinalis Piala Asia U23 adalah bukti kehokian STY. Tentu hal tersebut tidak bisa diterima. Perjuangan pelatih dan pemain hingga berdarah-darah hanya disebut sebagai hoki. STY bisa membuat sejarah dengan meloloskan timnas Indonesia ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan 2 kali meloloskan ke Piala Asia. Jika banyak yang mengatakan STY lolos karena pemain naturalisasi, sebaiknya kita menengok ke belakang saat kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu timnas Indonesia masih diisi oleh pemain lokal semua dan mampu mengalahkan Kuwait di kandangnya. Masih ingat saat kita berhasil mencatatkan sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya. Selain itu, STY juga membawa timnas Indonesia naik beberapa peringkat di FIFA. Apakah itu juga bisa disebut sebagai hoki? Menurutmu, apakah seluruh pencapaian timnas di bawah STY adalah hoki semua? Tulis di komentar jawabanmu. Kegagalan STY di Piala ASEAN menimbulkan banyak kritikan yang sangat tajam. Kritikan terhadap STY setelah Piala ASEAN berkembang sangat masif sekali. Banyak yang mengaku sebagai pengamat menyarankan STY untuk mundur dari kursi kepelatihan. Bahkan orang yang dulu selalu mendukung progres STY sekarang berbalik menyerang STY. Kegagalan di Piala ASEAN tentu sangat mengecewakan, mengingat timnas Indonesia belum pernah meraih trofi Piala ASEAN. Namun sebelum turnamen, STY sudah membeberkan bahwa kita jangan berekspektasi tinggi. Sebenarnya kita tampil bagus di Piala ASEAN. Kita memang imbang saat melawan Laos dan kalah dari Filipina. Namun perlu diingat hasil tersebut bukan semata-mata salah STY, karena kedua laga tersebut terdapat pemain timnas Indonesia yang mendapatkan kartu merah. Selain itu terdapat beberapa pemain yang tidak bisa mengaplikasikan strategi STY di lapangan. Saat kejuaraan berlangsung, Liga 1 juga tidak libur. Jadi keputusan menurunkan pemain U22 sangat tepat dan itu juga sudah disetujui oleh Erick Thohir. Mirisnya lagi, banyak yang memberitakan bahwa STY menyewa buzzer untuk membantu STY melawan orang yang mengkritiknya. Ini bisa dibilang fitnah karena belum terbukti secara benar. Meski banyak yang meremehkan STY, namun tetap ada pengamat yang mendukung dan mengapresiasi STY. Salah satunya adalah Bung Binder yang mengatakan bahwa kita sebagai netizen jangan mengadu domba pelatih dengan pemain, pelatih dengan ketum. Menurutnya timnas sudah berjuang dengan keras dan kegagalan di Piala ASEAN adalah wajar. Ia juga menambahkan bahwa meski gagal, namun upaya regenerasi sudah terlihat dan ada beberapa pemain yang sudah bisa masuk untuk membela timnas senior. Jadi menurutmu lebih baik STY stay atau out? Tulis jawaban kalian di komentar.